Kenapa sih kok saya ingin membuat suatu konten di YouTube dan bisa disebarluaskan? Karena saya merasa saya punya kepedulian terutama lingkungan sosial dan kehidupan sehari-hari. Jadi saya ingin sharing, ingin membagikan pengalaman dan ingin berbagi dengan banyak orang. Apa sih tujuannya kita hidup? Kenapa sih kita harus hidup? Kenapa sih kita harus berjuang? Dan apa saja di lingkungan sosial ini yang perlu kita ketahui supaya kita hidupnya menjadi lebih baik dari hari ini, besok, dan nanti yang akan datang itu jauh lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Dr. Zila. Zila ini sebenarnya adalah nama panggung karena nama asli saya adalah Chandra Fitri Wulansari. Saya lahir dan saya besar di Jawa Timur, tepatnya di kota Probolinggo. Lalu saya pindah ke kota Malang untuk menyelesaikan pendidikan. Saya kuliah di Malang, kebetulan saya mengambil jurusan Fakultas Kedokteran. Jadi sekarang saya berprofesi menjadi dokter. Saya sudah menikah, alhamdulillah, dan saya memiliki 2 orang anak. Untuk sekarang ini, semenjak tahun 2019, saya pindah ke kota Cilegon mengikuti suami saya, dan saya sekarang ingin berkembang dan ingin lebih maju di kota Cilegon. Selain sehari-hari saya berprofesi jadi dokter, saya juga seorang ibu yang membesarkan 2 anak saya. Dan untuk saat ini sebagai dokter, saya praktek di klinik kecantikan. Selain menjadi dokter dan menjadi ibu, saya juga sebagai entrepreneur. Jadi selama di kota Malang, saya mengembangkan usaha saya yang berkecimpung di makeup artist. Jadi namanya adalah Zila_DR, makeup artist. Di sana makeup artist ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun dan sudah memiliki tim yang siap untuk melayani kebutuhan masyarakat dan milenial sebagai makeup artist yang terbaik. Sekarang ini saya sedang merintis usaha di kuliner dan kemudian di usaha di body care. Seperti itu. Dengan memiliki usaha makeup artist, saya suka sekali karena kita bertemu dengan banyak jenis orang. Untuk di Cilegon ini, saya sedang mengembangkan usaha saya di bidang minuman, yaitu minuman yang berasal dari rempah-rempah. Jadi saya ingin mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa minuman rempah-rempah Indonesia memiliki kualitas dan fungsi yang sangat bagus untuk kesehatan. Seperti itu. Kenapa sih kok saya ingin membuat suatu konten di YouTube dan bisa disebarluaskan? Karena saya merasa saya punya kepedulian terutama lingkungan sosial dan kehidupan sehari-hari. Jadi saya ingin sharing, ingin membagikan pengalaman dan ingin berbagi dengan banyak orang. Apa sih tujuannya kita hidup? Kenapa sih kita harus hidup? Kenapa sih kita harus berjuang? Dan apa saja di lingkungan sosial ini yang perlu kita ketahui supaya kita hidupnya menjadi lebih baik dari hari ini, besok, dan nanti yang akan datang itu jauh lebih baik lagi. Di kesempatan pertama ini, di konten YouTube yang pertama ini, saya ingin berbagi tentang makna dari sebuah kedewasaan wanita. Tentunya teman-teman semua juga pasti punya pendapat masing-masing. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana wanita dewasa itu dari segi sudut pandang saya. Apakah seorang anak-anak yang sudah balik itu sudah bisa kita sebut wanita dewasa? Jadi menurut saya, wanita yang dewasa adalah wanita yang dia bisa menentukan mana yang terbaik untuk dirinya.
Nah, akan tetapi proses ini tidak bisa singkat. Proses ini sangat panjang dan harus mengalami berbagai pengalaman hidup sehingga dia bisa semakin mendewasakan dirinya. Seperti itu. Jadi dimulai dari kapankah prosesnya? Jadi kita tidak bisa bilang nih, seorang yang masih muda usianya di bawah kita, apakah jauh lebih kekanak-kanakan, juga tidak bisa dibilang seperti itu. Karena itu tadi, karena proses pendewasaan diri itu adalah proses yang sangat panjang dan dia dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Nah, jadi kalau menurut saya, siapakah wanita dewasa itu? Wanita dewasa adalah wanita yang dia mau memperbaiki dirinya sendiri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Entah dia itu umurnya masih remaja, entah dia dewasa tengah, atau dia usia yang matang, semua adalah proses. Semua wanita yang ada di usia itu, mereka berhak untuk mendewasakan dirinya. Nah, ternyata menjadi dewasa yang baik itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Dia multifaktorial. Baik, yang pertama itu dari usia. Jadi, usia yang lebih muda belum tentu dia jauh lebih dewasa. Orang yang lebih tua pun belum tentu dia dewasanya dewasa yang baik, seperti itu. Kemudian selain usia itu tadi, ternyata memang ada faktor yang mempengaruhi juga yang lain, yaitu pengalaman hidup. Secara logika juga, biasanya orang yang lebih tua memang pengalaman hidupnya lebih banyak, lebih panjang karena dia sudah banyak mengalami makan asam garam kehidupan. Akan tetapi juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana seorang perempuan itu bisa menjadi pribadi yang dewasa yang baik. Nah, yaitu salah satunya adalah yaitu faktor psikososial. Faktor psikososial ini tidak bisa kita hilangkan dan tidak bisa kita hindari. Jadi pengalaman psikologis, kehidupan sosial, kehidupan berteman, kemudian juga ada kehidupan dengan keluarga, pendidikan selama di keluarga, itu juga mempengaruhi bagaimana seseorang perempuan itu bisa mendewasakan dirinya. Nah, akan ada titik sebenarnya di mana dewasa itu bisa membuat kepribadian orang itu menjadi lebih baik, kemudian dia juga matang secara emosional. Jadi sebenarnya akan ada titik di mana kita itu dewasa tidak hanya secara bertambahnya umur, tapi juga matang secara emosional sehingga kita hidupnya menjadi lebih terarah. Nah, hidup yang lebih terarah ini diharapkan bisa membuat kita jadi orang yang lebih baik daripada usia-usia kita sebelumnya. Oleh karena itu, kedewasaan itu adalah proses yang panjang dan dia dipengaruhi oleh banyak faktor. Kalau saya secara pribadi, biasanya supaya saya lebih bijak, saya melakukan self-talk, yaitu yang pertama adalah memaafkan diri sendiri. Yang kedua kemudian adalah memaafkan orang lain, entah itu yang menyakiti kita secara langsung maupun yang menyakiti kita secara tidak langsung, kita maafkan saja. Kemudian kita jangan lupa juga kita harus berterima kasih. Terima kasihnya kepada siapa sih? Yang pertama terima kasihnya pasti kepada diri sendiri, karena diri sendiri ini sudah kuat, sudah bisa melewati step yang panjang di kehidupan, dan sampai di titik ini kita harus berterima kasih kepada diri sendiri. Yang berikutnya adalah kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita semua diberikan kesempatan untuk belajar menjadi orang yang lebih baik. Kita diberi waktu, kita diberi nafas, jadi kita bangun tidur, kita diberi kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik oleh Tuhan. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan juga. Yang kemudian adalah bila ada permasalahan hidup, jangan dihindari. Jangan dihindari. Kalau ada permasalahan hidup, ada pergolakan batin, ada sesuatu yang tidak pas di kehidupan, jangan dihindari. Lewati, hadapi, selesaikan. Sesuatu yang belum selesai akan membuat pergolakan batin, dan itu akan mempengaruhi dari sisi kedewasaan kita. Karena kita berarti belum tuntas berterima kasih, belum tuntas memaafkan diri. Kalau ada masalah, jangan dihindari, hadapi, lewati, dan selesaikan. Apabila cara menyelesaikannya adalah
terakhir adalah memaafkan diri sendiri, maafkan diri sendiri. Tergantung dewasanya sudah matang dan tuntas atau belum. Nah, karena apa? Seperti yang aku bilang, kita akan ada di titik dimana kita dewasa secara bijak, matang secara usia, matang secara emosional, sehingga hidup kita lebih terarah. Apabila hidup kita itu sudah lebih terarah, artinya kita punya pandangan ke depan yang panjang. Artinya kita bisa men-setting hidup kita itu, udah bisa merencanakan kehidupan kita 5 tahun atau 10 tahun mendatang itu seperti apa. Dan ada titik, ingat tadi bahwa salah satu cara kita bisa dewasa adalah kita bisa bersyukur, berterima kasih. Artinya kebahagiaan itu bisa kita ciptakan sebenarnya. Jadi, apakah dewasa itu bisa membuat orang bahagia? Menurut teman-teman bagaimana? Aku tunggu jawabannya. Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Karena nanti di next video saya akan ngobrol dengan teman-teman yang lain juga untuk membahas tema-tema yang lain juga. Jadi kalau ada tema yang pengen kalian ajukan juga nggak apa-apa. Kalian juga bisa komen, tulis di komen, dan kalian bisa DM juga Instagram saya yang ada di dr.zila89. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa juga klik tanda loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan sharing-sharing yang selanjutnya. Mama sampai saat ini selalu ada samping sini dok. Mama selalu ada, bahkan sini kerja seharusnya di uang